Jadi sangat terkait dengan modul anggaran, modul komitmen, dan modul bendahara. Baik, sebagai dasar hukum, ya terutama di paket Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 15, kemudian ada PP Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Lalu nanti ada PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Ya, beserta beberapa instruksi menteri, ya, kemudian Perdirjen Perbendaraan terkait dengan penggunaan aplikasi Sakti. Baik, kita masuk kepada beberapa pengertian. Yang pertama terkait dengan pembayaran belanja melalui APBN, ya. Siapa sih yang melakukan? Yang melakukan adalah BUN atau kuasa BUN. Siapa itu BUN? Ya, BUN itu adalah Menteri Keuangan, kuasa BUN-nya adalah perbendaraan, nanti sampai di tingkat Satker kuasa BUN-nya adalah KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara. Ya. Di mana di kuasa BUN itu nanti diterbitkan SP2D, ya, surat perintah pencairan dana atau surat perintah pencairan dana, di mana dengan adanya SP2D yang keluar itulah berarti kas negara itu ya dianggap sudah keluar. Jadi belanja itu nanti diakui ketika SP2D itu sudah diterbitkan oleh kuasa BUN atau KPPN. Lalu apa saja kewajiban kuasa BUN ya, ataupun BUN? Yang pertama memiliki kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi nanti kuasa BUN itu menerbitkan perintah pembayaran atas dasar ya, SPM yang diajukan oleh Satker. Ya, nanti kita lihat bagaimana siklus pembayaran negara yang atas beban APBN ini, di mana akan di-trigger oleh Satker, kemudian data itu akan masuk ke KPPN atau kuasa BUN, kemudian KPPN akan menyetujuinya sehingga terbitlah SP2D. Kemudian yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN. Sebenarnya dalam hal ini pengujian tagihan ini nanti akan dilakukan di dua tempat. Yang pertama di Satker, itu pertama oleh PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Ya, kemudian kalau di KPPN itu ya terutama nanti akan menguji terkait dengan ketersediaan dananya. Ada enggak dananya? Ada enggak pagunya? Kalau pagunya ada, ya sepanjang administrasi sudah lengkap, ya itu biasanya tidak ada isu terkait dengan penerbitan SP2D. Ya, baik. Kemudian KPPN juga berhak menolak ya SPM yang diajukan oleh Satker apabila ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ya. Kemudian di PP nomor 45 tahun 2013 ya terkait dengan pelaksanaan anggaran ya. Nah, penyelesaian tagihan negara itu nanti di sini secara garis besar ada dua mekanisme, yaitu secara default menggunakan mekanisme pembayaran langsung ya atau LS ya, tapi dalam hal ya tidak bisa digunakan secara langsung maka bisa menggunakan UP ya, uang persediaan, yaitu melalui bendahara pengeluaran. Waktu kita belajar di modul bendahara ya, kita mengetahui bahwasanya tugas utamanya bendahara itu terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan kas bendahara pengeluaran. Biasanya di awal tahun, Satker akan mengajukan SPNUP dalam rangka untuk mengisi kas bendahara pengeluaran. Ya. Di mana itu merupakan sistem petty cash atau kas kecil dengan sistem impress fund. Jadi bendahara itu dapat uang muka atau dapat uang persediaan di awal tahun, lalu dari uang persediaan yang didapatkannya akan dibelanjakan ya secara bertahap, kemudian nanti akan di SPJ-kan dari belanjanya itu untuk mengisi kembali uang persediaannya. Makanya kita sebut dengan
sistem Impress Fund ya. Nah, itu merupakan salah satu mekanisme pembayaran. Ya, selain yang secara default-nya adalah sebenarnya menggunakan pembayaran LS, ya, pembayaran langsung. Yang seperti apa sih yang langsung? Contohnya yang kemarin kita belajar di modul komitmen, ketika sudah ada kontrak, kontraknya sudah ada BAST atau BAKP atau BAPT, ya ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian maupun seluruhnya, maka itu wajib dibayar ya dengan cara membuat asum tagihan. Nah itu LS karena nanti langsung dibayarkan ke pihak ketiga. Kalau mekanisme UP itu yang bayar bendahara. Bendahara dapat uang dari mana? Dapat uang dari uang persediaan yang tadi diberikan di awal tahun. Ya biasanya nanti ada besaran tertentu berdasarkan pagu yang dikelola oleh Satker. Nanti Satker itu akan mendapatkan uang persediaan. Ya, umumnya untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin, kemudian yang tidak terlalu besar. Ya. Baik. Kemudian beberapa definisi. Yang pertama ada RKUN, ya, rekening kas umum negara. Realnya itu nanti yang menata usahakan adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara, ada di DJPB ya. DJPB punya direktorat namanya Direktorat PKN, Pengelolaan Kas Negara. Di mana RKUN ini merupakan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Nah, kita sudah punya beberapa macam rekening ya, baik itu rekening rupiah maupun rekening falas. Kemudian ada yang kita sebut dengan dokumen SPP, SPM, dan SP2D. Inilah ruang lingkupnya modul pembayaran. Ya, ruang lingkup modul pembayaran itu ada terkait dengan SPP, SPM, dan SP2D. Dan penjurnalan di modul pembayaran itu terjadi pada saat SPP dan SP2D. Pada saat SPM tidak ada jurnal yang di-create karena sebenarnya SPM itu sama persis dengan SPP, hanya beda nomornya ya. Misalnya hanya beda status. Status SPP naik jadi SPM untuk dikirim ke KPPN, kemudian di KPPN akan diterbitkan SP2D. SPP sendiri merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPA atau PPK yang berisi permintaan pembayaran bagian kepada negara. Kemarin kita sudah sempat sampaikan, kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya, ketika BAST itu sudah di-approve, sudah diterima, ya barang atau jasanya sudah diterima, kemudian BAST itu sudah diterima, pihak ketiga sudah menagih pembayaran ke pemerintah, ke Satker, maka Satker ya harus segera membuat surat permintaan pembayaran atau SPP. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti atau hak tagih dari pihak ketiga tadi. Yang mana kalau sekarang ya ada BAST atau BAKP atau BAPP. Berita acara serah terima, baik itu barang atau jasa. Kemudian berita acara kemajuan pekerjaan kalau pekerjaan yang sifatnya termin-termin atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Demikian juga dengan teman-teman di bendahara ketika melakukan belanja terhadap menggunakan uang persediaannya, sehingga ketika uang persediaannya sudah menipis, dia akan melakukan peng-SPJ-an, ya, surat pertanggungjawaban untuk apa? Untuk diisi kembali. Nah, ketika mereka membuat SPJ yang didahului dengan SPB, ya, surat perintah bayar, kemudian kwitansi, lalu DRPP ya, daftar rincian pengeluaran. Nah, dari DRPP itulah nanti bisa digunakan sebagai trigger untuk membuat SPP, ya, untuk membuat SPP. Nah, setelah SPP dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pencetakan SPM. Jadi SPP ini nanti secara siklus, ya, setelah di approve oleh PPK, ya maka akan masuk ke operator SPM. SPM akan di approve oleh PPSPM, ya, pejabat penonton SPM, lalu kemudian dikirim ke KPPN untuk diterbitkan SP2D. Sehingga di situ SPM mengandung pengertian dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari BIPA. Realnya nanti yang terkait dengan SPM itu adalah PPSPM, ya, pejabat penanggulangan SPM. Nah, setelah SPM itu dibuat, maka dikirim ke KPPN. Secara data sebenarnya, data elektronis itu sudah langsung masuk ke portal SEPAN ketika PPSPM melakukan validasi atau approval terhadap SPM-nya.
Nah, dari data yang masuk ke portal Sakti itu akan di-download atau diambil oleh teman-teman di KPPN. Di KPPN akan diuji, ya. Di sana ada 2 seksi terutama yang terlibat selain front office, yaitu seksi pencairan dana dan seksi bank di KPPN. Nah, kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, termasuk juga pagunya masih mencukupi, maka KPPN akan menerbitkan surat perintah, ya, pencairan dana atau SP2D. Ya. Baik, kemudian di situ ada satu lagi yaitu UP, ya, uang persediaan. Ya, itu dari mana? Yang tadi kita sampaikan di awal tahun biasanya, ya, teman-teman Satker itu akan mengajukan uang persediaan, ya, di mana menggunakan SPM akun kepala 8, ya, 825 sekian-sekian, akun non-anggaran, ya, di mana pada saat terbitnya SP2D UP itu belum dianggap sebagai realisasi, karena dia nanti jurnalnya adalah kas di benda pengeluaran pada uang muka dari KPPN. Kapan dianggap realisasi? Ketika nanti dilakukan SPJ, ya, atas realisasi belanjanya bendahara, misalkan beli persediaan, kemudian beli toner, ya, kemudian beli gorengan, ya, kemudian beli aset juga bisa yang hasil kecil, ya, printer, laptop gitu, ya. Nah, dari uang persediaan yang dimiliki oleh bendahara, sebagian diberikan itu kemudian akan di-SPJ-kan untuk diisi kembali. Contohnya misalkan UP-nya 50 juta. Nah, dia gunakan 30 juta untuk berbagai macam keperluan tadi, maka kemudian akan di-SPJ-kan yang 30 juta ini supaya apa? Mengisi kembali UP-nya kembali ke 50 juta. Begitu seterusnya sampai akhir tahun, sisanya kalau ada sisa harus di-store ke kas negara atau langsung dikompensasi dengan GU-nya, ya, yang kita sebut dengan GU nihil. GU nihil itu berarti antara SPM pengeluaran dan SPM potong nilainya sama sehingga nihil, tidak ada uang yang keluar. Ya. Baik, ini beberapa definisi terkait dengan modul pembayaran, terutama SPP, SPM, SP2 dan UP, itu istilah-istilah di pembayaran, ya. Lanjut, nah ini mencoba untuk menganalogikan dengan sektor swasta, ya, di mana pembayaran ini erat sekali kaitannya dengan pembelian. Ya, walaupun tidak semua pembayaran untuk pembelian, kan pembayaran macam-macam, ya. Ada belanja pegawai, itu nanti untuk menggaji pegawai, ya, baik itu pegawai negeri maupun PPNPM, ya, atau honorer kalau dulu namanya, ya. Nah, tapi ada juga yang terkait dengan pembelian, ya, baik itu pembelian berupa pembelian barang atau jasa. Ya, makanya waktu kita belajar di modul komitmen, ketika output dari kegiatan itu sudah ada, yang dibuktikan dengan BAST, ya, maka itu digunakan nanti sebagai dasar pembayaran. Selain juga digunakan sebagai dasar pencatatan aset maupun beban, ya. Tapi ketika dia nanti masuk ke siklus selanjutnya, ya, siklus pembayaran, demikian juga dengan yang di bendahara. Ya, di bendahara juga sama, itu ada kaitan nanti dengan modul pembayaran. Ya. Nah, makanya pada waktu kita mencatat BST itu jurnalnya, ya, kalau untuk yang aset, kalau untuk yang jasa langsung beban pada utang belum terima tagihan. Karena memang pada saat itu prestasi pihak ketiga sudah kita terima, ya, bahkan jasanya sudah kita nikmati, tapi kita belum bayar. Makanya disebut di situ jurnalnya adalah beban pada utang belum terima tagihan. Pun demikian dengan pembayaran yang berupa pembelian barang, contohnya beli laptop atau beli infocus, ya, atau beli printer, ya, atau beli barang persediaan, maka nanti akan muncul jurnal aset, ya, walaupun asetnya disebut dengan aset belum register pada utang belum terima tagihan. Baik, ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang paling bawah ini pembayaran kas atas pembelian barang dan jasa kepada pemasok merupakan tugas kasir. Nah, kasirnya di sini adalah
Kalau ini yang mekanisme UP ya, yaitu bendahara. Baik, ini kaitan modul pembayaran yang warna merah dengan modul-modul lain yang ada di Sakti. Di Sakti ada 9 modul, ya, satu modul itu admin tidak punya data transaksi, ya, karena dia tugasnya atau fungsinya adalah terkait dengan manajemen referensi dan manajemen user. Nah, ketika kita bicara modul pembayaran dan modul yang lain yang punya transaksi keuangan, maka yang pertama modul pembayaran itu akan ya mendapat feeder data dari modul komitmen. Apa data yang dari modul komitmen pembayaran? Yaitu data BAST atau BAKP atau BAPP, berita acara serah terima, berita acara kemajuan pekerjaan atau berita acara penyelesaian pekerjaan. Kemudian dengan modul bendahara, dia juga mendapatkan feeder data berupa apa? DRPP, daftar rincian pengeluaran. Ya, di mana DRPP ini sebelum ada DRPP itu ada kwitansi. Sebelum ada kwitansi ada SPB, surat perintah bayar. Ya, jadi direkap. Nah, DRPP ini akan merekap beberapa kwitansi. Bisa terdiri kwitansi, bisa terdiri satu kwitansi. Nah, setelah dapat feeder dari modul komitmen bendahara, maka nanti modul pembayaran bisa membuat SPP, ya, surat permintaan pembayaran, ya, atas barang atau jasa yang sudah diterima dari pihak ketiga, maka si satker wajib segera membayar ke pihak ketiganya, ya, karena ini nanti juga ada norma waktunya. Ketika dia lebih dari norma waktu yang ditentukan, nanti kena prestasi dari IKPA-nya, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Ya. Kemudian kenapa masih ada yang berhubungan dengan anggaran? Karena tidak semua pengeluaran itu di-trigger dari modul komitmen dan modul bendahara, tapi ada beberapa pengeluaran yang langsung di modul pembayaran, langsung bikin SPP. Contohnya nanti misalkan untuk SPM LS banyak penerima, bansos, kemudian apa yang ke pegawai misalkan ya, ya ini langsung bisa pakai mekanisme di modul pembayaran ya, dibuat SPP kemudian nanti di approve jadi SPM kemudian dibuat SPM kemudian SPM akan dikirim ke KPPN melalui portal Sakti. Baik, kemudian dengan modul JLP ya semua modul yang terkait dengan transaksi endingnya di modul JLP ya. Kenapa? Karena setiap apa yang dilakukan oleh modul pembayaran baik itu SPP maupun SP2D itu akan men-trigger jurnal. Ya, di mana kalau SPP jurnalnya jurnal akrual, kalau SP2D itu ada jurnal akrual dan jurnal kasnya. Ya, tentunya akan berangkat dari modul sebelumnya. Kalau di komitmen dia membeli barang pada saat BST akan dicatat modul komitmen. Jurnalnya utang belum terima tagihan pada aset belum register. Lalu utangnya akan dibayar oleh modul pembayaran dengan cara membuat SPP, SPM sampai dengan nanti mencatat SP2D setelah dapat informasi dari SEPAN sebagai aplikasi yang digunakan di Kuasabun KPPN. Oke, kemudian kok ada hubungan juga dengan modul piutang? Apa hubungan pembayaran dengan piutang? Kita tahu pada waktu kita pernah sampaikan bahwasanya modul pembayaran ini terdiri dari dua sisi, ada pengeluaran, ada potongan. Kalau kita hanya lihat modulnya ini harusnya kan belanja semua atau transfer semua gitu ya. Tapi ternyata ya di dokumen pembayaran itu ada sisi potongan, yang mana potongan itu bisa ya merupakan akun pendapatan. Ya, dia bisa non anggaran, ya perhitungan pihak ketiga, bisa pendapatan pajak, bisa pendapatan PNBP. Maka ketika modul pembayaran itu misalkan dia membuat SPP gaji, SPM gaji gitu ya. Nah, kadang-kadang di sisi kanan atau di sisi bawah kalau sakwe itu ada potongannya. Potongannya kenapa? Oh, ini terhadap pegawai yang pernah kena TGR. Baik itu karena dia menghilangkan BMN maupun karena dia disersi pada masa ikatan dinas. Ya, nanti kalau ada yang disersi padahal dia masih punya ikatan dinas, maka ya akan terkena tuntutan ganti rugi. Ya. Nah, tuntutan ganti rugi itu pada awalnya diakui sebagai pendapatan TGR gitu ya, pendapatan cicilan TGR. Tapi itu kan bukan pendapatan sebenarnya, itu adalah pengurang piutang. Maka nanti oleh modul piutang itu dilakukan settlement atau dilakukan matching. Ya, jadi
potongan-potongan SPM akun 42 itu bisa saja bukan pendapatan, tapi bisa saja itu sebagai transaksi untuk mengurangi piutang. Ya, zona awalnya kan daripada pendapatan misalkan, ya. Tapi ketika nanti disettle oleh piutang, ya bukan pendapatan, nanti pendapatannya debit, kreditnya piutangnya kurang. Baik, ya kalau dengan modul aset tetap tidak secara langsung ya, karena aset tetap tadi hubungannya dengan modul komitmen. Baik, sekarang kita lihat prosedur atau proses bisnis pembayaran negara, di mana diawali dari Satker. Di Satker ada namanya pejabat pembuat komitmen, dialah yang membuat perikatan, dialah yang menyebabkan ya kas itu keluar dari kas negara. Nah, PPK akan melakukan atau membuat asumsi tagihan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hak tagih dari pihak ketiga. Hak tagih ini tidak hanya dimaknai dengan BAST atau BAKP atau BAPP ya, bisa jadi karena apa? Karena SK. Contohnya pegawai. Ya, ketika PPK mengajukan pembayaran gaji ya dasarnya SK. Ya, SK PNS nah tentunya. Nah, oke lah kita sederhanakan ya. Contohnya misalkan ini pembayaran kepada pihak ketiga langsung, maka modul pembayar si PPK itu akan mengajukan pembayaran dengan cara membuat SPP, surat permintaan pembayaran. SPP dibuat kalau ada tadi, ya, kalau ada bukti atau hak tagih. Nah, nanti SPP itu akan menjadi SPM, ya, akan menjadi SPM. Ya, ketika PPSPM itu melakukan ya validasi terhadap SPM, itu data akan terkirim ke portal sebagai input di modul pembayarannya KPPN. Berarti ini di SPAN. Ya. Jadi warna merah itu SPAN, di BUN, warna biru dan warna orange ini adanya di Satker. Ya. Ini akan berputar seperti ini ya. Di Satker, itu di internal Satker ada PPK, PPSPM, di mana masing-masing punya peran. Ya, di PPK membuat SPP berdasarkan hak tagih dari pihak ketiga, kemudian akan dikirim ke atau akan berubah menjadi SPM, ya. SPP itu akan berubah menjadi SPM, kemudian SPM ini akan berubah menjadi SP2D, ya. Ketika si KPPN itu sudah menyetujuinya. Baik, nah ini contohnya, ya, contoh yang lebih real, di mana PPK melakukan pengujian terhadap bukti hak tagih. Apa sih bukti hak tagih? Itu contohnya misalkan bukti perjanjian atau kontrak, kemudian berita acara pekerjaan, berita acara serah terima barang, ya, kemudian kwitansi dan seterusnya. Kita akan diuji, ya. Nah di situ sudah ada ruang lingkup yang diuji, mulai kelengkapan, kemudian kebenaran perhitungan dan seterusnya. Yang jelas, ya, ketika PPK sudah melakukan approve, ya maka ya SPP ini nanti bisa berlanjut ke SPM. Ya, SPP akan berlanjut ke SPM secara data elektronis seperti aplikasi ya mirip persis ya, mirip hampir persis. Ya, cuman beda mungkin di kolom terkait dengan nomor SPM-nya ya. Nah, PPSPM akan melakukan pengujian ya. Akan melakukan pengujian, ini masih di Satker ya. Pejabat pengujian apakah dokumen lengkap, apakah sesuai tanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK-nya, lalu apakah benar pengisian formatnya dan seterusnya. Itu akan diuji oleh PPSPM terkait dengan keabsahan dokumen dan dokumen-dokumen pendukung atas hak tagih kepada negara. Ya, jadi kalau realnya sebenarnya ini di Sakti, ya. Ketika masih SPM juga di Sakti. Nah, sekarang kita lihat interkoneksi antara Sakti Satker dengan KPPN, ya, dengan SPAN. Di mana data SPM yang sudah dibuat oleh Satker, ya, yang sebelumnya sudah diverifikasi, ya, maka masuk ke KPPN,
ya, melalui portal Sakti, kemudian bagian front office akan melakukan ya unduh data yang dari Sakti tadi. Ya. Nah, dari sini ya, kalau sudah lolos nanti akan menjadi SP2D. Pengujian di sini ada di seksi pencairan dana, kemudian pengujian lanjutan terkait dengan ketersediaan dana tentunya ada di seksi bank. Ya. Baik. Nah, sekarang kita terkait dengan rencana penarikan dana. Ini juga masih ada korelasi dengan tujuan memperkecil idle cash atau memperkecil cash yang beredar. Ya, waktu itu sempat kita di sesi sebelumnya ada kartu kredit. Ya, nah ini tujuannya kurang lebih juga mirip-mirip. Ya, di antaranya adalah bagaimana tidak terlalu banyak idle cash yang di luar, sehingga nanti kas-kas idle itu bisa dikelola dengan baik. Dan di BKN itu sudah ada yang namanya treasury dealing room, di mana sebagian uang negara itu bisa diinvestasikan jangka pendek, kemudian aman, sehingga pemerintah mendapatkan remunerasi, ya, mendapatkan imbal apa bunga dari atau mendapatkan hasil dari investasi yang dilakukannya. Ya, biasanya kalau di teman BKN itu investasi yang aman, ya jangka pendek. Ya. Baik. Nah, terkait dengan RPD, ini dibuat untuk apa sih? Ya, ada beberapa ketentuan. Ya, ketika kita ingin mencairkan atau belanja lebih dari 1 triliun misalkan, maka harus diajukan RPD-nya 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM-nya. Ya. Kemudian ketika transaksinya antara 500 sampai dengan 1 triliun, ya, maka dibuat ketentuan di situ 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Ya, kemudian transaksi yang 1 sampai dengan 500 miliar, ya wajib membuat RPD atau sekarang PPDH ya, 10 kerja sebelum pengajuan SPM. Oke, itu sebagai dasar atau landasan teorinya. Sekarang kita masuk di saktinya. Nah, di saktinya ada modul pembayaran, ya, di mana modul pembayaran itu ruang lingkupnya terkait dengan proses perencanaan kas atau renkas, kemudian surat perintah bayar, lalu perakiraan pencairan dana harian atau PPDH, kemudian kesumbagian atau SPP dan SPM serta SP2D. Ya, SP2D nanti yang dari KPPN akan balik ke KPPN, ya, untuk dilakukan pembukuan di KPPN, di Satker. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, itu output dokumennya ada rencana kas, ya, kemudian ada surat perintah bayar, ya, kemudian ada PPDH, ya tadi kita sudah sampaikan, ya mirip dengan Renkas atau RPD ya. Kemudian SPE, SPP, SPM, dan nanti ada SP2D yang didapatkan dari SPAN. Oke, kembali kita lihat slide yang dulu mungkin pernah kita lihat juga terkait dengan tektokan antara Sakti dengan SPAN, interkoneksi Sakti dan SPAN. Itu dimulai dari mana sih? Sebenarnya dimulai dari anggaran. Di modul anggaran itu sudah tektokan dengan SPAN, ya, sampai kemudian munculnya DIPA, bahkan di mekanisme revisi juga itu nanti tektokan antara Sakti dengan SPAN. Nah, kita masuk ke tahap pelaksanaan anggaran, di situ ada komitmen. Ketika Satker membuat data supplier, maka data supplier akan diupload ke portal, kemudian dari portal dari SPAN akan menerbitkan NRS, nomor register supplier. Sehingga semua calon penerima pembayaran pemerintah itu sudah terregister, sudah terdaftar, baik di Sakti maupun di SPAN. Nah, ketika ada pekerjaan kontraktual, maka pekerjaan kontrak itu didaftarkan ke SPAN. Ya. Nah, SPAN akan memberikan balikan namanya KEN atau NRK, nomor register kontrak. Ya, jadi kalau di kontrak itu
tidak ada NRS, ya dari data supplier nggak ada NRS, maka nggak bisa masuk di data kontrak. Demikian juga nanti kontrak selesai, baik itu sebagian maupun sebagian, ya karena menggunakan pengaruh termin, maka BAST, ya berita setelah terima, ya itu akan dijadikan sebagai dokumen, ya yang memfeeder penerbitan atau yang men-trigger penerbitan SPP, surat permintaan pembayaran. Nah, ketika SPP ya akan dilanjutkan dengan SPM, kemudian dari Satra akan memberikan SPM itu, mengirim SPM itu ke SEPAN dalam rangka penerbitan SP2D. Baik, ini yang mungkin lebih jelas interkoneksinya dengan modul-modul yang lain. Tadi sebagian sudah kita sampaikan. Ada 3 modul yang memfeeder modul pembayaran. Kemudian ada 2 modul yang terdampak atau diberikan feeder oleh modul pembayaran. Yang merupakan source data dari modul pembayaran, dari anggaran terkait dengan pagunya, kemudian dari bendahara terkait dengan PRPP, kemudian dari aset dan persediaan terkait bukan dari modul komitmen terkait dengan BST atau BAPP atau BAKP. Ya. Itu yang memberi inputan di modul pembayaran. Nah, sekarang outputnya. Nah, outputnya itu terkait dengan modul komitmen, terkait dengan modul piutang dan modul JL pelaporan. Ya, yang mana tadi modul piutang akan melihat ketika ada potongan, ya potongan SPM yang sudah terbit SP2D-nya, ya kemudian akan di kelas dari tadinya pendapatan menjadi piutang. Ini untuk yang sisi potongan ya, yang modul piutang itu. Baik. Nah, sekarang role user yang ada di modul pembayaran. Ya, di PPK ada 2, yaitu operator dan validator atau PPK. Kemudian di pembayaran juga ada 2, operator dan approver. Harapannya dengan user yang banyak ini, ya pengendalian internal di Satker itu jalan. Ya, pengendalian internalnya jalan. Ya, kenapa? Karena yang antara yang entry dengan yang memverifikasi dengan menyetujui itu beda orang, ya beda orang. Sehingga harapannya terjadi cross check. Di mana operator memang tugasnya sesuai namanya, dia merekam saja, merekam, mencetak, monitoring. Nah, validator PPK ini peranannya penting. Ya bahkan tanggung jawabnya itu tanggung jawab pribadi kalau PPK ya, dapat komitmen ini, karena memang dialah yang menyebabkan kas negara itu keluar. Maka dia punya kewajiban memeriksa kesesuaian hard copy dibanding soft copy-nya. Kemudian validasi persetujuan SPP, ya pembuatan ATK SPP, ya. Nah ini nanti rencananya kita akan menggunakan OTP ya, one time password ya, tidak menggunakan PIN lagi rencananya. Ya mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir sudah bisa diterapkan. Ya alasan utamanya alasan keamanan. Kemudian setelah divalidasi SPP itu akan masuk ke SPM ya, operator SPM akan melakukan data SPM, upload dan seterusnya, kemudian akan ada approver dari BPSPM ya. Baik, kemudian nanti dari SEPAN setelah dikirim ke SEPAN nanti ada balikan dari SEPAN melalui Om SEPAN ya terkait dengan nomor SP2D-nya. Nah, dari nomor SP2D yang sudah ada di Om SEPAN itu akan diambil oleh Sakti, ada menu namanya catat SP2D otomatis ya. Coba supaya lebih kelihatan. Aplikasi Sakti kelihatan nggak rekan-rekan sekalian? Belum, Pak. Halo? Belum. Oh, belum ya? Masih slide ya? Iya, Oh, masih harus slide, share Pak. ya sebenarnya. Baik, ini contohnya sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ini contohnya tadi kita bicara di modul pembayaran ya.
supaya lebih tergambar. Nah, di modul pembayaran itu ada terkait dengan catat SPP, ya. Nah, catat SPP, kemudian ada pembuatan renkas dan seterusnya. Nah, di sini nanti dibuat SPP itu. Nah, SPP itu dibuat, ya, ada kaitannya dengan modul komitmen. Kalau itu SPP atau SPM LS, terutama yang kontraktual, ya, maupun yang non kontraktual, ya. Di mana di komitmen itu sebelumnya dia telah mencatat BAST, ya, ini yang dari sini, ya, BAST non kontraktual, BAST kontraktual, BAST hibah dan seterusnya. Nah, dari BAST yang sudah dicatat, ya, itu nanti bisa digunakan untuk proses pembuatan resum tagihan atau pembuatan SPP. Ya. Kalau SPP sudah dibuat nanti akan mencatat SPM nih, akan menjadi SPM, ya, SPM, kemudian sampai dengan SP2D. Nah, ketika SP2D sudah terbit, nah itu nanti ada yang namanya mencatat otomatis SP2D-nya, ya. Mencatat SP2D-nya. Ini ada catat SP2D otomatis. Kok bisa otomatis? Karena dia berkolaborasi dengan Sepan melalui Om Sepan. Jadi ketika di Sepan sudah terbit SP2D, karena kita sama-sama menggunakan single database, maka Sakti akan nyari, ya, ke database-nya Om Sepan untuk kemudian memberikan nomor SP2D pada STM yang sudah pernah dikirim ke KPPN. Ya. Baik, ya, itu kurang lebih secara ringkas aplikasinya seperti itu. Kita lihat menu-menunya, ya, tadi ada menu untuk renkas, ya, kemudian ada menu untuk pencatatan SPB, surat perintah bayar, ya, untuk yang menggunakan mekanisme UP tadi, ya, sebelum kita membuat SPPU, GUP, ya, atau GUP, ya, atau ya GUP, bukan DUP. Maka, ya, ada pencatatan perintah bayar, kemudian kwitansi, ya, kemudian DRPP, baru nanti bisa dibuat SPP-nya. Ya. Baik, ya, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini yang memfeeder modul pembayaran, ya. Di antaranya dua modul utama ini, yaitu bendahara dan komitmen. Kita lihat yang dari komitmen itu yang sifatnya LS, ya. AS kontraktual, AS non kontraktual, kemudian gaji induk. Ini kenapa masuk ke sini? Komitmen karena apa? Ini hubungannya dengan supplier, yaitu supplier tipe pegawai. Ya, pegawai pemerintah yaitu PNS, PPPN, PPNPN dan seterusnya. Ya, mereka diberikan gaji. Ya, khususnya PNS ada gaji induk, ya. Kemarin sempat ada gaji 13, ya, kemudian gaji 14 atau gaji THR dan seterusnya. Nah, itu sumbernya dari modul komitmen. Ya, kemudian yang sumbernya dari modul bendahara, intinya yang menggunakan uang persediaan, termasuk tambahan uang persediaan. Ya, termasuk juga SPM, uang persediaan kembali pajak. Ya. Baik. Ya, tapi ada yang langsung dibuat SPP itu tanpa feeder bendahara maupun komitmen. Ya. Ya, contohnya misalkan pembayaran honor misalkan, ya, jasa profesi dan seterusnya. Ya, ke perorangan-perorangan itu bisa, ya, langsung membuat SPP tanpa ada kontraktualnya. Nah, ini kita lihat dokumen SPM-nya. Kita lihat di sini elemen datanya. Nah, ada elemen data COA, chart of account. Ya, chart of account-nya mana? Chart of account itu nanti yang di sini, ya, 12 segmen COA ini, ya, ada kode satker, ya, ada segmen organisasi, kemudian ada kode akun, ya, ini 521219, ya, dan seterusnya, ya. Yang belum ada apa di sini? Nomor SP2D, karena baru SPM. Kalau baru SPM, tentunya nomor SP2D belum ada. Inilah yang akan diupload atau akan dikirim secara data elektronis ke portal Sepan. Untuk selanjutnya portal Sepan akan di-download oleh teman-teman di KPPN, ya, khususnya di front office. Ya, lalu nanti akan mengalir ke middle office, ya, ke kasih PD dan juga ke kasih bank.
Oke, ini alurnya. Ya, secara garis besar alurnya dari mulai operator satker sampai dengan ADK SPM siap di portal Sakti. Ya, kemudian ADK SPM itu diambil oleh SPAN. Ya, kemudian akan dikonversi, lalu akan diproses di SPAN. Ya. Nah, sebaliknya ini tadi kan pembuatannya, kalau batal, bagaimana kalau batal? Nggak jadi, misalkan SPM-nya nggak jadi. Bisa dibatal sepanjang belum SP2D. Ya, sepanjang belum SP2D dia bisa mundur. Kalau tadi untuk membuat dari depan, dari operator SPP ya sampai ke belakang, ya sampai jadi SP2D. Nah, kalau untuk alur pembatalan dibalik, ya posisinya di mana? Oh, posisinya ada di PPK, maka dia batalkan. Oh, posisinya di SPM, dia batalkan. Sepanjang tadi ya, sepanjang belum menjadi SP2D masih memungkinkan untuk dilakukan pembatalan. Nah, ini contoh untuk alur proses pembuatan SPM mulai dari operator sakti menginput SPP, ya kemudian ada cetak SPP, lalu PPK-nya menyetujui, ya kemudian create ADK SPP. Ya, kemudian bisa dicetak SPM di modul pembayaran, ya termasuk nanti upload dokumen pendukungnya itu sudah bisa dilakukan di portal Sakti. Nah, kemudian PPSPM akan menyetujui SPM-nya ya ke ADK, kemudian dikirim ke SPAN kembali. Akan diproses ke KPPN, sehingga kalau oke dia akan muncul SP2D ya, yang kemudian SP2 itu bisa secara otomatis. Baik, nah ini ada catatan ya untuk satker yang tidak membuat renkas ya untuk SPM di atas 1M akan terbentuk renkas otomatis. Ini tadi yang tanpa renkas ya. Nah, sekarang yang dengan renkas. Yang dengan renkas tentunya dimulai dari input renkas harian, rencana kas harian. Ya, kemudian ada approval dari PPK, ya, kemudian dikirim ke KPPN, ya, disetujui KPPN dan Kasna, kemudian baru bisa mulai nginput SPP, ya, SPM sampai dengan SP2D. Baik, ini terkait dengan kontraktual. Kalau kontraktual berarti mulai dari awal, dari komitmen. Komitmen apa sih? Manajemen supplier, manajemen kontrak. Nah, dua hal itu yang terutama terkait dengan modul komitmen yang akan berlanjut ke modul pembayaran. Ya. Baik. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri ya untuk yang alur-alur proses ini. Nah, ini sekarang bicara pengesahan. Ya. Jadi tidak semua dokumen belanja itu harus ada uang keluar ya. Ada dokumen namanya SPM pengesahan. Ya, pengesahan siapa? Bisa pengesahan BLU, pengesahan hibah. Intinya uangnya itu boleh dikatakan tidak mampir ke kas negara lah. Ya. Maka proses pembuatan pengesahan, contohnya STAN ya. Satu STAN dia punya pendapatan dari uang masuk mahasiswa misalkan, atau uang masuk bukan uang masuk, ya uang masuk sebelum mahasiswa waktu itu ya, calon mahasiswa ketika daftar kalau nggak salah kan dikenai biaya 250.000 misalkan, kali 100.000 orang misalkan yang ingin mendaftar ke STAN. Nah itu uangnya itu tidak disetor kas negara, ya, tapi masuk di bendaranya STAN, masuk di rekening sana, kemudian nanti akan disahkan. Ya, walaupun tuh uangnya tidak disetor negara, tetap harus disahkan melalui mekanisme ini, melalui mekanisme pembuatan SP3 BLU. Ya. Dan ini pengesahan itu bisa dua sisi, bisa pengesahan pendapatan, juga pengesahan belanja. Karena apa, dari uang itu nanti mungkin sebagian akan langsung digunakan oleh STAN untuk mendukung tusi STAN-nya, ya. Maka pada waktu pengesahan ke KPPN prosedurnya seperti yang tergambar di layar ini ya. Baik.
Bedanya apa dengan yang bukan pengesahan? Bedanya kalau bukan pengesahan itu ada uang yang keluar, kalau pengesahan nggak ada uang yang keluar. Karena uangnya sudah dikelola sendiri oleh Satker untuk yang value ya. Baik. Nah, sekarang kita bicara di KPPN. Tadi kan banyak kan di Satker. Di KPPN itu seperti apa sih posisinya? Kalau Satker tadi menggunakan sakti untuk yang sudah sakti atau menggunakan SAS untuk yang masih belum sakti. Nah, di KPPN itu ada beberapa bagian ya. Selain kepala KPPN ada umum, ada PD, ada bank, ada Vera. Ya, verifikasi dan akuntansi. Nah, di mana penerbitan SP2D kalau kita lihat itu endingnya di mana sih? Endingnya ada di PD, ya dikasih bank, ya bukan dikasih PD. Karena apa? Di seksi PD ini menguji SPM itu dari sisi kelengkapan, dari sisi apa persyaratannya ya sudah terpenuhi belum. Kalau sudah, dia akan masuk ke bank. Nah, bank ini yang akan ngecek dananya cukup enggak dengan SP2D yang dia akan ajukan. Ya, kemudian dari situ maka nanti ya setelah di approve ya uangnya langsung masuk ke uang rekening penerima ya, rekening pihak ketiga itu. Ya, dari sini yang membuat SP2D berarti atau misalnya SP2D berarti kasih bank ya. Oke, sama dengan pengesahan ya, mirip dengan pengesahan ya, juga seperti ini alurnya. Ya, bedanya kalau pengesahan nggak ada uang yang keluar ya. Kalau SP2D biasa ada uang yang keluar. Baik, ya kemudian tusinya kasih pencairan dana atau hasil pencairan dana. Ya, dalam rangka pembayaran tagihan. Ya, tadi memeriksa SPM yang sudah diinput oleh operator tadi, ya lalu upload SPM ke Sepan, ya ke portal Sakti, nanti akan diambil atau diunduh oleh teman-teman di KPPN. Oke, kewenangan saksi PD nanti bisa dibaca, ya. Kemudian di bank, saksi bank itu yang jelas ya dia akan membuat PPR ya, jadi permintaan pembayaran lah intinya. Ya. Kemudian menerbitkan SP2D, termasuk dalam hal ini menerbitkan SP3. Ya. Yang dengan pengesahan minus ya, atau negatif. Kenapa bisa SP3 negatif? Ya, karena untuk yang sifatnya pengesahan-pengesahan, ya itu bisa jadi pas pengesahan awalnya itu kelebihan. Maka pengesahan berikutnya dia bisa kurangi dengan cara tadi negatif tadi ya. Baik, ini user dan kewenangan pada seksi bank, ada staf bank, ada kepala seksinya, di mana masing-masing punya tugas masing-masing ya. Contohnya tadi yang PPR, ya payment process request ya, permintaan pembayaran, ya itu ada di staf bank ya, di KPPN ya. Nah, sehingga nanti di sini akan tinggal dilakukan pengujian terhadap ketersediaan dananya, kalau masih ada ya bisa nanti kemudian disetujui menjadi SP2D. Baik rekan-rekan sekalian, ini beberapa pengendalian di slide terakhir nanti bisa dibaca ya. Secara aplikasi sebenarnya sudah berusaha seminimal mungkin defek-defek yang ada yang menyebabkan data itu tidak valid. Nah, dari aplikasi seharusnya sudah banyak validasinya. Ya, maka jenis pengendalian di situ ya kalau kita dari sisi aplikasi tentunya diperbaiki aplikasinya. Termasuk hanya memberikan kewenangan pada orang yang memang berwenang dengan cara user password dan seterusnya tadi ya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk materi PDC 6 saya kira sudah cukup. Ada yang mau didiskusikan dulu atau kita lanjut langsung ke presentasi dari kelompok 4 ini ya, terkait dengan relaksasi pembayaran di masa pandemi. Ya.
Jadi di antara kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka untuk program pemulihan ekonomi nasional ya PEN, itu ada kebijakan relaksasi terkait dengan mekanisme pembayaran di masa pandemi. Kelompok 4 siapa, Mbak? Halo? Iya, Pak. Oh, Ya, Pak. Langsung aja ya ke kelompok 4 ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan langsung digabung di situ juga nggak apa-apa, karena setelah ini nanti kita ada kuis ya. Ada kuis mungkin sekitar jam 9-an ya, jam 9-an. Nah, ada waktu sekitar setengah jam lebih. Mungkin kita langsung aja ke kelompok 4 untuk melakukan presentasi dan juga sekaligus nanti kita diskusi di situ ya, baik terkait dengan materi kelompok 4 atau kalau ingin ditanyakan terkait dengan materi yang tadi kita sudah sampaikan juga dipersilahkan. Baik, silahkan siapa yang akan memimpin? Saya, Pak. Ya, silahkan Mas. Ya, Pak. Sudah kelihatan belum ya? Udah, Riz. udah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Malam, teman-teman. Ya. Jadi di Malam. sini malam Pak Agung. Jadi di Ya. sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang relaksasi pembayaran di masa pandemi. Ya. Ya, ini anggota kelompoknya. Lanjut. Nah, ini tuh ada peraturan baru di 2020 akibat dari pandemi, yaitu adalah PMK 43, PMK 5, garing 2020. Nah, ruang lingkup peraturan ini itu adalah tentang mekanisme pelaksanaan belanja dalam penanganan pandemi COVID-19. Terus klasifikasi akun khusus untuk COVID, terus pengalokasian dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam DIPA KL. Terus PMK ini tuh berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID. Ya, next. Nah, ini pembuatan komitmen. Kegiatan penanganan COVID dilakukan berdasarkan alokasi di dalam DIPA. Jadi tuh misalnya dia dananya itu nggak tersedia di dalam DIPA dan dalam kondisi yang mendesak, itu dapat melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran ya. Nah, KPA itu langsung segera memastikan penyediaan dana untuk tindakan tersebut melalui revisi DIPA. Next. Jika DIPA tidak tercukupi, itu dapat dilakukan persetujuan oleh pengguna anggaran. Nah, tindakan penanganan pandemi COVID ini untuk pelaksanaan belanja negara itu dilaksanakan melalui pembuatan komitmen. Nah, ini mekanisme pembayarannya, yaitu pembayaran atas beban pas pandemi ini tuh dilakukan setelah barang atau jasanya itu diterima. Nah, itu jika ada perjanjian antara penyedia barang dan penerima barang itu dapat dilakukan pembayaran itu sebelum barang atau jasa diterima. Dan pembayarannya itu bisa bertahap atau sekaligus. Nah, itu berdasarkan perjanjian kedua belah pihak tersebut. Jika pembayarannya itu dilakukan sebelum barang diterima, itu ada jaminan yang harus diberikan. Ya, lanjut. Nah, jaminan-jaminan itu ada SPKPBJ, itu surat pernyataan kesanggupan penyedia barang atau jasa. Lalu ada komitmen penyedia barang atau jasa. Nah, tahapan pembayarannya itu dicantumkan dalam perjanjian
antara PPK sama penyedia barang atau jasa. Terus ketentuan yang di atas-atas tadi itu tidak berlaku untuk perjanjian yang berupa bukti pembelian dan kwitansi. Karena kwitansi dan bukti pembelian itu untuk belanja yang kecil-kecil aja gitu. Jadi nggak usah pakai jaminan gitu-gitu kan, nanti malah repot. Next. Ya, ini pembayarannya itu dilakukan melalui mekanisme LS atau UP. Ya, udah. Ya, selanjutnya yaitu tentang mekanisme pembayaran langsung. Nah, untuk mekanisme pembayaran langsung ini dilakukan melalui penerbitan SPMLS sesuai alokasi dana dalam DIPA. Nah, mekanisme pembayaran langsung ini meliputi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima ataupun pembayaran sebelum barang atau jasa diterima dengan ketentuan dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dibayarkan sesuai syarat-syarat pada kontrak. Nah, barang atau jasa yang dimaksud di sini itu hanya untuk barang atau jasa yang difungsikan untuk menangani COVID-19. Mekanisme pembayaran langsung ini dapat dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening. Pertama, ada penyedia barang atau jasa, pejabat pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negara atau lembaga, ataupun penerima pembayaran lainnya. Dan yang kedua, ada bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Nah, untuk contoh penerapan relaksasi pembayaran akibat adanya COVID-19 untuk bagian umum dan metode LS ini, yang pertama itu ada penyampaian SPM oleh Satker dilakukan secara elektronik, menggunakan aplikasi eSPM, Sakti, ataupun akses langsung ke SPAN tanpa harus datang ke KPPN, seperti tadi yang ditunjukkan sama Pak Agung aplikasinya. Terus yang kedua itu tidak ada pembatasan kuota jumlah SPM yang dapat diterima oleh KPPN dengan syarat disampaikan pada pukul 8 sampai jam 12 setiap hari kerjanya. Dan yang ketiga ada relaksasi atas kepatuhan Satker untuk penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja termasuk penyampaian data kontrak. Nah, ini sebelumnya itu kalau tidak salah batasannya itu 5 hari kerja. Lalu contoh yang keempat, tidak ada lagi pembatasan pengajuan SPM hanya untuk belanja yang diprioritaskan, kecuali jika ada revisi atau penyesuaian anggaran. Yang kelima, untuk pencairan SPM dengan jumlah tertentu, sebagaimana diatur dalam PMK nomor 197 tahun 2017, Satker diberikan dispensasi tidak perlu menyampaikan RPD atau rencana penarikan dana. Dan yang keenam, pembayaran jasa konsultan perseorangan yang selama ini diajukan melalui SPMLS kontraktual diupayakan menjadi SPMLS non-kontraktual dengan banyak penerima. Next. Tunggu, ini nggak bisa tiba-tiba, bentar ya. Sorry. Udah. Oke. Nah, sekarang mekanisme pembayaran melalui UP atau uang persediaan. Nah, pembayaran melalui mekanisme UP itu bisa dilakukan apabila terjadi misalkan yang pertama alokasi anggaran itu telah tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA. Nah, ini masih sama seperti ketentuan yang sebelum adanya PMK yang baru ini yang untuk penanganan COVID. Nah, yang kedua, alokasi anggaran, mekanisme UP bisa dilakukan apabila alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Lalu yang ketiga, itu ada pembayaran yang tidak dapat dilaksanakan melalui LS. Nah, untuk pembahasan kita ini lebih kepada yang alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Nah, bagaimana apabila belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA? Nah, Satker-Satker itu bisa mengajukan TUP tunai. Nah, pengajuan SPM TUP tunai ini
dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen dalam 1 bulan. Nah, tapi untuk kebutuhan yang melebihi 1 bulan, Kepala KPPN bisa memberikan persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan. Nah, kalau yang sebelum adanya peraturan yang baru ini, biasanya TUP itu diajukan ketika ada kegiatan-kegiatan baru. Nah, kalau yang sekarang ini, karena adanya COVID ini bisa dilakukan beberapa kegiatan sekaligus atau komitmen sekaligus di dalam 1 bulan. Nah, KPA mengajukan permintaan TUP tunai pada Kepala KPPN itu disertai dengan yang pertama, rincian rencana penggunaan TUP. Jadi, KPA itu nggak bisa asal minta uang ke KPPN. Jadi harus jelas gitu, TUP ini tuh uangnya buat apa aja, apalagi kan ini buat penanganan COVID. Gitu. Jadi harus jelas rencananya buat apa. Nah, terus yang nomor 2 ada surat pernyataan bahwa kegiatan itu tadi dalam rangka pelaksanaan penanganan COVID-19. Nah, jika alokasi anggaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia, dilampiri juga dengan pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Selanjutnya, besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 itu tidak dibatasi nominalnya. Nah, jadi sebenarnya nominalnya itu nggak ada minimalnya, tapi balik lagi tetap harus menyertakan rincian-rincian kegiatannya itu apa saja. Jadi nggak dibatasi nominalnya, tapi harus tahu itu untuk apa aja gitu. Nah, pertanggungjawaban TUP itu dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus karena pandemi ini kan nggak bisa tatap muka gitu, jadi ada kemurahan untuk pertanggungjawabannya itu bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Nah, untuk contoh penerapannya, satker-satker itu sekarang untuk TUP tunai itu bisa dipergunakan dalam rangka pembayaran belanja operasional maupun non-operasional. Selanjutnya, pengajuan TUP itu bisa dilakukan untuk keperluan 1 bulan dan sekaligus, supaya mengurangi frekuensi penyampaian SPM ke KPPN. Nah, yang ketiga, untuk pencairan SPM dengan jumlah tertentu, satker diberikan dispensasi tidak perlu menyampaikan RPD. Hanya informasi RPD saja yang diberikan kepada KPPN dan dilakukan pemutakhiran secara periodik. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa diajukan. Teman-teman mau izin bertanya boleh? Ya, silahkan Ray. Jadi gini kan, dalam pandemi COVID ini, pemerintah tuh butuh banyak banget uang buat membiayai ini, ya kan? Nah, sumber-sumbernya itu dari mana ya? Soalnya kan sebelumnya nggak pernah ada kendala kayak gini kan. Dan pasti anggaran-anggaran itu udah ada alokasinya semua. Entah itu pendapatannya atau pengeluarannya akan digunakan untuk apa, itu pasti sudah direncanakan oleh pemerintah kan. Nah, itu intinya pertanyaan saya tuh, pemerintah dapat uang untuk membiayai ini tuh dari mana gitu. Terima kasih. Baik, kami tampung dulu ya. Mungkin ada yang lain? Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan di materi sebelumnya dijelaskan oleh Pak Agung ada itu SPM kan bisa dibatalkan. Nah, kalau terkait pembayaran buat COVID ini, ada nggak SPM buat COVID yang dibatalkan gitu? Kira-kira alasannya apa? Terus kenapa kan padahal pengajuan SPM buat COVID ini kan bisa tergolong penting gitu ya? Ada atau enggak gitu? Terima kasih. Oke.
Makasih, Alivia. Yang lainnya tinggal satu lagi. Ada pertanyaan lain mungkin? Mungkin sambil menunggu yang lainnya, saya mau menjawab pertanyaan dari Ria. Jadi intinya uang COVID itu dari mana kan karena nggak ada di DIPA gitu kan. Nah, pembiayaan pandemi COVID ini karena emang ada yang belum dianggarkan gitu. Nah, dananya itu berasal dari SAL yang ada di BI, terus ada dari dana abadi, terus ada dana-dana dari PLU dan dana-dana dari penyertaan modal BMN. Jadi pemerintah itu mengupayakan yang paling banyak itu tadi dari saldo anggaran lebih yang emang udah ada di BI gitu. Oh, oke, terima kasih. Oke, sama-sama.
Bagaimana teman-teman? Halo? Masih ada satu pertanyaan tadi ya, yang belum terjawab ya. Iya, Pak. Silakan ya untuk yang terkait dengan pembatalan. Tapi sebelum dijawab pembatalan, saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan terkait dengan alternatif sumber pendanaan penanganan COVID. Memang COVID ini kan di Indonesia baru diumumkan di sekitar bulan Maret ya. Padahal APBN ya terutama RAPBN kalau di Satker RKKL itu disusun setahun sebelumnya ya untuk kegiatan tahun depannya. Berarti kegiatan tahun 2020 itu sudah didipakan ya di akhir tahun 2019 kurang begitu. Nah, karena waktu itu belum ada berita terkait dengan corona ini, maka tentunya pemerintah tidak menyediakan dana untuk penanganan COVID gitu. Nah, baru setelah Maret yaitu bermunculan kemudian ada instruksi presiden kalau tidak salah ya. Nah, itu baru kemudian secara pendanaan itu ada realokasi. Ya, ada realokasi, ada refocusing anggaran di mana ada yang kita sebut dengan mekanisme revisi. Ya, sebagian DIPA yang dulu sudah pernah dialokasikan untuk kepentingan atau keperluan tertentu itu direalokasi, direvisi DIPA itu ya untuk kemudian penyediaan dana penanganan COVID. Adapun tadi yang disampaikan sumber pendanaan lain yang bisa digunakan adalah menggunakan SEL. SEL itu apa sih sisa anggaran lebih tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah punya SEL kalau tidak salah sekitar 160 triliun ya, yang tadi disampaikan disimpan di Bank Indonesia tadi ya. Nah itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, dana-dananya tersimpan dalam Badan Anggaran Umum ya atau dalam penyertaan modal negara PMN yang ada di BUMN. Lalu dari dana abadi. Kemudian juga pemerintah menerbitkan surat utang ya kalau nggak salah kan ada penerbitan surat utang pandemic bond. Nah itu sebagai alternatif pendanaan untuk penanganan COVID yang memang luar biasa jumlahnya sampai kalau nggak salah ya sampai ratusan triliun ya digunakan untuk itu. Nah kalau rekan-rekan sekalian melihat mungkin di kantor-kantor sekarang sudah mulai ada penyediaan fasilitas cuci tangan yang sebelumnya nggak ada misalkan di beberapa tempat di kantor-kantor itu di depan juga ada, kemudian kantor-kantor juga menyediakan terkait dengan masker, kemudian desinfektan dan seterusnya itu diantara bentuk-bentuk anggaran yang dikeluarkan atau kegiatan yang terkait dengan penanganan COVID. Nah, tentunya itu tadi berasal dari revisi DIPA masing-masing satker. Ya, untuk satker-satker pada umumnya kegiatan terkait dengan COVID ya rata-rata terkait dengan itu penyediaan sarana prasarana untuk pencegahan atau penanggulangan COVID ya. Nah, di sisi yang lain, terutama yang pendanaan yang besar itu kan sekarang adanya di BNPB kalau di Kementerian Kesehatan ya. Nah, sektor kesehatan itu mendapatkan suntikan dana yang luar biasa besar juga. Kemudian untuk penanganan risiko sosial ya, berbagai macam bantuan-bantuan ya diluncurkan. Nah, itu juga bagian dari skenario untuk penanggulangan, termasuk pemulihan ekonomi nasional ya PEN yang paling gede anggarannya ya. Itu mungkin sebagai tambahannya. Silakan kelompok 4 untuk yang pertanyaan kedua kalau sudah ada jawaban, atau teman-teman yang lain mungkin tidak terbatas di kelompok 4 kalau ingin memberikan jawaban. Saya mau tanya. Oh ini pertanyaan lagi Mbak Nisa. Yang tadi belum dijawab loh. Boleh silakan Mbak Nisa. Oh ya Pak, ini saya mau tanya kenapa kok di penanganan COVID ini tidak UP-nya itu tidak ada batasan minimalnya. Kan kalau misalkan untuk yang selain penanganan COVID kan ada batasannya, sedangkan untuk penanganan ini nggak ada, itu kenapa? Soalnya kan takutnya kalau misalkan nggak ada batasan minimalnya, tapi ada suatu lembaga atau satker yang minta terus-terusan dananya karena nggak ada minimal, jadi akhirnya malah berulang kali minta, takutnya malah nggak efektif gitu. Nah itu kenapa gitu kok nggak ada batasannya? Terima kasih.
Ya, silahkan mungkin kelompok 4 untuk dijawab dulu ya. Atau teman-teman yang lainnya, silahkan membantu kelompok 4. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Alif. Pertanyaannya, ada tidak SPM untuk COVID yang dibatalkan? Kenapa? Ini kan pertanyaannya itu bisa dibilang praktiknya gitu kan. Jadi kalau dibilang ada atau tidak, mungkin ada. Tapi mungkin ada, tapi kalau misalnya dipikir apa alasannya itu kenapa, mungkin bisa saja karena adanya error di SPM yang diajukan gitu, jadi dibatalkan untuk direvisi kembali, atau mungkin ada tambahan mengenai dananya, ada yang ingin diubah atau bagaimana, seperti itu. Kalau misalnya alasan dibatalkan karena nggak jadi deh, ini nggak jadi, minta uang gitu untuk anggaran yang untuk kegiatan suatu belanja gitu. Mungkin tidak seperti itu alasannya, tapi lebih ke revisi. Seperti itu. Makasih. Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Anissa. Ya, Jadi kenapa UP tuh nggak ada batas minimalnya? Jadi itu walaupun nggak ada batasan minimalnya itu, dia tuh mengajukan tuh harus ada rinci-rinciannya gitu. Jadi nggak boleh asal-asalan gitu buat apa. Itu juga kalau misalnya nggak ada batas minimalnya itu jadi memudahkan kita kayak buat belanja, misalnya kayak BNPB butuh uang banyak gitu kan. Jadi dikasih banyak langsung terus buat belanja gitu. Jadi nggak repot ngajuin buat tambahan uang persediaan lagi gitu. Nanti lama lagi gitu. Mungkin seperti itu. oke. Makasih. Ya. Baik, terima kasih ya kelompok 4 sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya pada akhirnya yang namanya permintaan pembayaran yaitu akan dibatasi oleh pagu masing-masing satker. Ya, jadi berapapun yang diminta oleh satker itu sebenarnya pada akhirnya akan terbatasi oleh plafon atau pagu anggaran yang dimiliki oleh masing-masing satker. Memang ya mekanisme pembayaran kita kan ada dua ya, ada menggunakan LS dan menggunakan UP. Di masa pandemi ini memang ada kebijakan relaksasi di mana penggunaan UP termasuk pengajuan untuk permintaan tambahan UP ya itu dipermudah ya, jadi tidak harus LS ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan pembatalan SPM. Sebenarnya pembatalan SPM ini bukan karena ditolak karena untuk bayar COVID, bukan ya, tapi ketika ada kepentingan yang lain misalkan ya, atau ada kesalahan ya sehingga dia harus dibatalkan. Pembatalan itu ada dua ya, pembatalan karena ditolak oleh KPPN atau pembatalan karena
dari satkernya sendiri, ya. Misalkan terjadi kesalahan terhadap elemen-elemen data yang pernah didaftarkan, ya, kemudian atau dia ingin menggunakan mekanisme yang lainnya. Nah, itu bisa Satker melakukan pembatalan dengan mengajukan ke KPPN. Ya. Sepanjang belum terbit SP2D, maka itu bisa memungkinkan untuk dibatalkan. Baik, rekan-rekan sekalian, mungkin itu ya pembelajaran kita malam ini. Masih ada waktu setengah jam. Ini ada kurang lebih 30 soal untuk kuis ya, sebagai latihan juga. Ya, sebentar lagi kita juga akan UTS ya. Insya Allah kita akan share di grup WA. Jadi nanti tolong dikerjakan waktunya sampai kurang lebih jam 9:30 ya. Baik, nanti notulen tadi dituliskan ya notulennya ya. Ada notulensinya kan? Ada, Halo? Pak. Ada, Pak. Ya, baik, nanti notulensinya disampaikan ya, boleh besok lah ke saya, bisa seperti biasa menggunakan WA saja untuk kelengkapan administrasi kita dan untuk aktivitas ya. Baik rekan sekalian, saya akan coba share di grup, waktunya sampai jam 9:30 ya, untuk kurang lebih 30-an soal ini ya. Seperti biasa, formatnya nomor absen underscore nama ya. Jadi supaya nanti bisa urut, lebih mudah saya melakukan pengurutan untuk nilainya. Tolong tidak usah aneh-aneh ininya ya. Yang jelas nomor absen sesuai dengan absennya, underscore nama. Nanti kedua. Oke, sudah saya share link kuisnya. Baik rekan-rekan sekalian ya, mungkin untuk Zoom-nya kita bisa akhiri.